Идея создания этого проекта пришла не столько нашей команде, сколько Арсену Томскому, главе и основателю компании InDrive. And we would be covering in the future all of the regions in the Global South, so Central Asia, Southeast Asia, Latin America, Africa, Middle East. So many countries and many plans ahead of us. We have started in Central Asia. We already were covering the region of the whole Asian continent and working with filmmakers and selection committee members. So it was only natural to continue staying in Asia, since also it's a huge continent and there are so many parts of it. We decided to move to Southeast Asia, and Indonesia was partly chosen because InDrive is very active here and this is our main country in the region, but also because we believe that this is a country with a huge potential in film industry. It's very rapidly developing and changing right now. There are so many wonderful young filmmakers appearing here. And it's also a country, as I said, that can serve as a hub for filmmakers from the whole region that can come from countries with less resources and maybe study here, maybe receive our film labs education or come to the events that we organize. So that all kind of like combined in this perfect mix. Okay. Проект родился, глядя, по сути, на мир вокруг нас, который немного сошел с ума и горит в огне. И стало понятно, что время, когда можно было снимать кино только ради... Menjelaskan bahwa sebagai perusahaan mobilitas global gitu ya, yang beroperasi di 70 negara, kami 46 negara, kami memiliki misi untuk mempengaruhi secara positif masyarakat kurang lebih sebanyak 1 miliar by 2030. Jadi untuk bisa memberikan manfaat kepada lebih dari 1 miliar orang sampai 2030 ini, kami memiliki banyak program yang dijalankan tidak hanya melalui bisnis kami, tapi juga melalui proyek-proyek strategis yang terangkum di InVision. Nah, InVision tadi kan terdiri dari berbagai macam proyek di berbagai bidang yang strategis, mulai dari edukasi, pendidikan, ada juga olahraga, ada startup, dan juga ada kreatif industri. Kenapa kreatif industri dan khususnya industri film? Karena kami percaya bahwa industri film ini merupakan industri yang sangat potensial, dan film itu sendiri merupakan sebuah alat yang paling powerful untuk bisa mempengaruhi orang. Mempengaruhi dalam artian bisa memberikan emosi yang mereka rasakan dan bisa mendorong orang untuk melakukan hal-hal positif. Nah, ini yang akhirnya menjadi dorongan kami untuk menghadirkan alternativa dan membuatnya menjadi salah satu program untuk bisa lebih banyak nih memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Nah, termasuk juga kami percaya bahwa teman-teman ini bisa tahu cerita InDrive yang awalnya bermula di salah satu kota paling tinggi di dunia, yang itu juga kami hadirkan di film InDrive. Jadi kami juga punya film nih. Oh, oke. Film, betul, baru launching di bulan Mei kemarin. Judulnya itu Inner Drive, bercerita tentang bagaimana InDrive ini lahir dari salah satu kota paling tinggi di dunia, saat ini menjadi perusahaan mobilitas global dengan kurang lebih kita paling banyak diunduh nomor 2 di dunia. Wow. Seperti itu. Banyak ya. Betul. Jadi bisa dibilang, mungkin teman-teman media bisa dibantu. Mulai detik ini, silakan sebarkan ke seluruh masyarakat Indonesia. InDrive bukan hanya antar jemput kita. Yes. Betul ya? Betul. Tapi InDrive juga punya impact yang luar biasa, salah satunya adalah lewat film. Betul. Nah, tapi aku jadi penasaran ya, karena ini adalah sebuah program yang mulia menurut saya. All agree ya? Ya, ini sangat mulia begitu ya. Aku jadi penasaran, kalau kamu nih dari InDrive sendiri, terakhir nonton film yang menurutmu impactful apa? Film Inner Drive itu tadi. Tadi ya, sekalian ya teman-teman boleh nonton ya nanti. Betul. Oke. Искусство ради эстетики, ради визуального наслаждения, оно в прошлом. Он, еще будучи в Якутии, поддерживал уже якутских кинематографистов, давал гранты на производство фильмов и увидел, что это действительно нужно, особенно кинематографистам. Sebagai co-founder dari sebuah media independen namanya Warisan Indonesia, singkatnya WIWI, dan waktu itu juga di pemilu 2024 sempat jadi co-inisiator dari gerakan yang namanya Bijak Memilih. Jadi keseharian aku, emang passion aku itu dikerap di media dan di isu-isu sosial politik. Jadi itu background sedikit dari aku. Terus aku juga pas universitas sebenarnya pelajarin film juga.
Lalu ketika aku dengar ada Alternativa Film ini, award dan project ini, yang satu hal yang menurut aku paling menarik itu kriteria film yang mereka cari. Yang dimana mereka itu mencari film, biasanya kan kalau yang di media konvensional mereka akan cari film yang komersial, yang akan populer, yang bisa dijual. Atau kalau misalnya film festival yang lain itu misalnya yang aesthetically pleasing, directingnya bagus dan sebagainya. Kalau ini secara spesifik pengen angkat isu-isu sosial yang relevan di negara tempat film itu, dan yang bisa menaikkan national identity, yang bisa mengangkat isu global ataupun lokal. Nah itu menurut aku sangat-sangat spesifik dan menarik, dan aku tahu karena kriterianya itu spesifik, dia akan nge-platform filmmaker yang berbeda dari film festival, film award yang sudah ada atau dengan jalur media konvensional yang ada di Indonesia. Jadi aku suka banget value-nya karena itu sejalan. Aku selalu firm believer bahwa ketika kita pengen naikin awareness soal social issue, soal isu-isu, cara paling efektif itu lewat media. Salah satunya film. Karena itu dengan kita nonton, emosi kita involve, itu kita bisa belajar tanpa merasa diceramahin dari на производство фильмов и увидел, что это действительно нужно, особенно кинематографистам из таких недопредставленных стран, недопредставленных уголков мира, незаметных, наверное, на мировой киноиндустриальной карте. Indonesia sendiri membuat film pendek terutama ya banyak sekali, karena saya kebetulan ke seleksi film pendek Alternativa Film Awards. Cuma seperti kita tahu sulit untuk bisa tap in atau menonton film-film karya mereka kecuali di festival film. Jadi sebenarnya yang diberikan oleh Alternativa adalah tidak hanya platform untuk film itu bisa diputar, tapi pada saat yang sama setelah film itu berhasil mencapai ya istilahnya mendapat penghargaan ya atau diputar, itu akan ada jalan yang terbuka karena memang sebenarnya festival film itu selalu membuka jalan untuk film yang diputar, bukan sebuah akhir dari perjalanan sebuah film, justru membuat sebuah awal. Nah, dengan tadi kriteria yang sudah disebutkan sama Abigail bahwa film-film yang ada di sini harus impactful, harus ada kesadaran dari si pembuat film bahwa mereka membuat film ini untuk berusaha mengubah sesuatu yang masih menjadi masalah di masyarakat. Nah, ini yang sebenarnya akan membukakan jalan bagi pembuat film yang berbeda lagi penemuannya ya. Kalau selama ini mungkin festival film yang ada di Indonesia sangat fokus kepada pencapaian estetika, misalnya seperti Festival Film Indonesia yang pasti ya. Kemudian nanti ada juga pencapaian yang lebih lebih komersial, mungkin kalau yang market ya. Tapi di sini tentu kita berharap pembuat film itu sadar kekuatan dari medianya, dan pada saat yang sama tentu ya mereka harus memanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Dan adanya Alternativa Awards ini bisa memberikan mereka peluang juga untuk berjaring antara sesama festival film yang punya kesadaran yang sama. Dan itu yang mungkin perlu disadari bahwa film is not just about entertainment. Yes, betul. На производство фильмов и увидел, что это действительно нужно, особенно кинематографистам из таких недопредставленных стран, недопредставленных уголков мира, незаметных, наверное, на мировой киноиндустриальной карте. Dari Asia Tenggara itu kita banyak sekali persamaan sebenarnya, Okay. masalah-masalah yang kita hadapi, masalah-masalah sosial. Tapi tentu ada hal-hal yang akan selalu ada, masalah klasik seperti bullying, drug abuse, ya, masalah kesetaraan gender, selalu itu akan menjadi masalah yang ada, sehingga itu yang ditangkap oleh para pembuat film di Asia Tenggara pada saat mereka membuat film yang ada di dalam Alternativa itu. Kemudian yang penting lagi juga bahwa kebanyakan pembuat film pendek itu adalah muda. Jadi tentu mereka akan mencoba mengangkat hal-hal yang dekat dengan dunia mereka. Jadi memang hal-hal seperti bagaimana dunia digital mempengaruhi dunia kita sedemikian gitu ya, sehingga mungkin tidak pernah sama lagi gitu ya. Karena kita sudah sedemikian terperangkap dalam dunia digital. Saya contoh seperti itu juga sangat banyak diangkat. Sangat banyak diangkat ya. Lalu ketika itu sudah diangkat, kira-kira
seberapa impactfulnya sih ketika ini sudah diangkat menjadi sebuah karya, dan kemudian kalau kita bicara soal harapan pasti semua harapan-harapan baik ya, tapi seberapa impactfulnya dari film-film ini nantinya untuk kehidupan in real world-nya menurutmu? Ya, jadi seperti kita tahu, film itu punya kemampuan untuk melibatkan penontonnya dalam sebuah dunia yang dihadirkan oleh si filmmaker. Nah, jika kita menentukan film-film yang mengangkat masalah-masalah sosial yang sebelumnya kita alami atau kita lihat, kita dengar, atau mungkin kita juga punya masalah yang sama, ya, kita akan bisa berkaca dan bisa merefleksi diri, dan refleksi diri itu adalah hal yang sangat penting ya, karena kita terlalu sibuk bergerak, bekerja, belajar, tapi kita tidak punya waktu untuk merefleksikan diri, dan film-film ini memberikan kesempatan itu, sehingga pada saat yang sama kita tidak hanya belajar sesuatu tentang mungkin masalah yang ada di Vietnam atau di Malaysia, tapi kita juga belajar sesuatu tentang diri kita sendiri, dan itu yang penting bagi penonton film. На производство фильмов и увидел, что это действительно нужно, особенно кинематографистам из таких недопредставленных стран, недопредставленных уголков мира, незаметных, наверное, на мировой киноиндустриальной карте. Mereka submit ke kita dalam dua kategori feature film atau film panjang, kemudian film pendek. Film pendek ini hanya dibuka untuk para pembuat film dari Asia Tenggara saja, kemudian film panjang dari seluruh dunia. Nah, untuk nanti para nominis, kita akan pilih kurang lebih 16 nominis yang akan di screening. Jadi film-film 16 tadi ini yang sudah dipilih dari 1000 tadi, itu akan ditayangkan selama kurang lebih 1 minggu di Yogyakarta. Nah, nanti film-film tadi itu akan diberikan award sesuai tadi ada kategori alter, nativa, dan beberapa kategori lainnya. Masing-masing dari kategori tersebut pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Untuk film pendek itu akan ada 2 award, masing-masing pemenangnya adalah 10.000 USD atau kurang lebih itu sekitar 200 juta, 110 juta sampai 200 juta rupiah. Kemudian yang lainnya mendapatkan kurang lebih 20.000 USD atau sekitar 300 jutaan. Nah, dana ini bisa digunakan mereka untuk pembuatan film dan pengembangan dari komunitas film mereka. Nah, jadi bentuknya bukan semacam grant yang kayak kalian harus dapatkan dana ini kemudian ada laporan. Jadi pure itu adalah dana hadiah yang diberikan oleh INRIFE sebagai bentuk dukungan. Selain itu, kita juga akan nanti memberikan platform pembelajaran, platform untuk pengembangan komunitasnya melalui yang nanti kita sebut dengan Film Labs yang akan dibuka hub keduanya di Indonesia tahun depan insya Allah. Nah, untuk detail sekiranya tentang bagaimana nanti teknisnya, kemudian kira-kira apakah kita open untuk pendanaan film khusus itu bisa nanti di Liza yang memberikan teknisnya. Tapi kalau untuk INRIFE buat film Indonesia itu kita ada Bapak. Jadi film berjudul Inner Drive itu adalah film yang menceritakan tentang kisah INRIFE didirikan dari awal hingga sekarang. Tapi di film ini kita juga punya 16 menit cutscene khusus dengan cerita tentang salah satu driver kita yang berasal dari Gunung Putri, Bogor. Dokumenter, betul Bapak. Jadi nanti itu bisa kita kirimkan akses untuk ke filmnya sudah available di internet untuk bisa ditonton, termasuk 16 menit kisah si Bapak driver ini yang berasal dari Bogor. Jadi itu salah satu bentuk kontribusi INRIFE. Jadi memang ada nih film INRIFE bercerita tentang INRIFE di Indonesia. The films, coming from Central Asia, it also somehow show us the different side of the world, that we all can learn. Похищение невесты, Кыргызстан. I was just extremely